Resmi mengumumkan kenaikan upah minimum provinsi. Resmi mengumumkan kenaikan upah minimum provinsi atau Proses penetapan upah minimum memutuskan menaikkan upah minimum nasional. Pernah nggak sih lo ngerasa kayak hidup tuh cuma muter di situ-situ aja? Pagi-pagi udah bangun buru-buru, berangkat kerja dengan sisa tenaga semalam, belum lagi kejebak macet, apalagi yang naik kendaraan umum. Kerja 8-10 jam, pulang malam, makan seadanya, dan besoknya ngulangin lagi. Terus pas buka dompet di tanggal 20-an yang tersisa cuma recehan kembalian belanja di Alfamart. Kadang cuma cukup buat beli kopi saset. Gaji UMR, 3 huruf yang akrab banget di telinga kita. Tapi makin kesini rasanya makin asing dari kata cukup. Apalagi kalau tinggal di kota besar, atau bahkan di daerah yang UMR-nya kecil tapi harga-harganya besar. Pertanyaannya sekarang, yang kita jalanin nih beneran hidup? Atau kita cuma lagi jago bertahan aja? Oke, kita mulai dari dasar. UMR atau yang sekarang disebut upah minimum provinsi atau kota adalah jumlah minimum yang wajib dibayar perusahaan ke pekerja level paling dasar. Tapi, ini bukan standar hidup layak, apalagi sejahtera. Ini cuma batas minimal. Tahun 2025, UMR Jakarta ada di angka sekitar 5,3 juta. Kedengarannya lumayan ya. Tapi coba tengok UMR di Yogyakarta, cuma 2,4 juta. Padahal, kos-kosan di sana bisa 1 juta lebih. Makan sehari 3 kali, minimal ya mungkin 30 ribuan. Belum lagi transport, pulsa, bantu keluarga. Uang segitu habis sebelum akhir bulan. Jadi gaji UMR ini sebenarnya cukup buat hidup, atau cuma cukup buat terus kerja dan nggak bisa berhenti-berhenti? Coba kita bayangin satu karakter, sebut aja Andi namanya ya. Umur 26 tahun, lulusan S1, kerja di pabrik, ya anggaplah di daerah Jakarta lah ya. Jadi UMR-nya di 5,3 juta. Simulasinya kayak gini, tiap bulan gajinya ngilang kayak sulap. Kos-kosan 900 ribu, makan 1,5 juta, transport 400 ribu, cicilan motor 800 ribu, pulsa dan internetnya bisa di 200 ribuan. Kalau emang masih ada bantu orang tua atau adiknya atau kakaknya ya mungkin 500 ribuan. Sisanya juga ya udah paling kritis ya. Kadang bisa ditabung tapi ya jujur aja, pasti lebih sering kepake buat kebutuhan mendadak. Nggak mungkin nggak ada yang mendadak di tiap bulannya, pasti ada aja. Padahal si Andi ini bukan pemalas. Dia kerja keras, dia ngerantau. Nggak jajan yang aneh-aneh, nggak nongkrong tiap weekend. Tapi hidupnya stagnan, karena sistem yang ada dibikin dia cuma bisa survive, bukan buat maju. UMR ditentukan lewat Dewan Pengupahan, tapi coba tanya, siapa yang duduk di sana? Kebanyakan justru dari pemerintah dan pengusaha. Perwakilan buruh sedikit dan kadang suaranya kalah keras. Penetapannya pun berdasarkan rumus inflasi plus pertumbuhan ekonomi. Tapi realita di pasar, harga sayur, kontrakan, bensin, uang sekolah anak itu nggak masuk rumus. Akhirnya UMR jadi angka yang kelihatannya logis tapi rasanya absurd. Data BPS bilang garis kemiskinan di Indonesia tahun 2024 adalah sekitar 25 juta jiwa. Dan kemudian pada tahun 2025 ini, ambil contoh UMR Jakarta, naik di 5 jutaan. Naik sih emang, tapi kalau diperhatiin kayaknya makin hari makin banyak orang yang hidup di tengah, nggak miskin menurut statistik. Tapi nyatanya, masih banyak yang pusing buat bagi-bagi uangnya untuk kebutuhan sehari-hari. Makanya nggak aneh kalau banyak orang akhirnya ambil lembur, kerja sampingan, bahkan terjerat pinjol. Kepepet bukan kondisi sesekali, tapi jadi rutinitas. Kita juga harus jujur, buat sebagian pengusaha terutama UMKM, naikin gaji 300 ribu aja tuh udah bisa bikin usaha nyaris tutup. Karena ada biaya sewa tempat, bahan baku, listrik, pajak, semuanya ikutan naik. Sementara pengusaha besar punya alasan lain. Kalau gaji naik, harga barang juga harus naik. Tapi kalau harga naik, nanti daya beli masyarakat turun. Akhirnya roda ekonomi bisa mandek.
Tapi di sisi lain ada juga nih perusahaan besar, untung triliunan, tapi gaji karyawannya masih UMR aja. Pekerjaannya keras, siang malam, sementara pemiliknya nambah properti dan saham. Ironi banget, tapi ini realita. Di tengah semua tekanan ekonomi muncul satu lagi beban yang tak terlihat. Apaan tuh? Gaya hidup. Setiap hari kita lihat orang update story jalan-jalan, pamer gadget baru, nongkrong di tempat estetik, ngopi yang harga satu gelasnya sama kayak makan 2 kali. Dan secara nggak sadar itu jadi standar hidup normal. Padahal bisa jadi mereka juga hidup dari cicilan, pay later, atau utang. Orang jadi kerja keras bukan buat hidup nyaman atau jadi aman, tapi malah buat ngejar validasi. Akhirnya bukan kita yang punya uang, tapi uang yang punya kita. Perlu reformasi memang untuk penetapan UMR ini. Harus ada keterlibatan buruh secara adil. Gak cuma berdasarkan rumus makroekonomi, tapi juga fakta lapangan. Masyarakat butuh pencerahan, bukan cuma ngasih saran atau motivasi buat jangan boros. Tapi gimana caranya menyiasati hidup? Caranya, nentuin prioritas, ngatur pengeluaran, ngebuat target jangka panjang. Karena banyak yang kerja keras tapi salah arah, akhirnya muter di tempat yang sama. Kita tuh butuh sistem yang berpihak ke rakyat produktif. Bukan berarti semua harus buka usaha atau jadi CEO, tapi semua orang berhak punya penghasilan yang cukup untuk hidup dengan layak. Gaji UMR itu bukan cuma soal angka. Ini soal martabat, harga diri, dan harapan akan masa depan. Kalau seseorang kerja 8 jam sehari, 6 hari seminggu, tapi masih mikir, bulan ini cukup nggak ya buat makan sampai tanggal 30? Itu artinya ada yang salah. Bukan di orangnya, tapi di sistemnya. Jadi sekarang kita semua perlu jujur ke diri sendiri. Apakah ini benar-benar hidup? Atau cuma lagi belajar bertahan tiap harinya? Coba sebutin berapa UMR di daerah lu, dan kira-kira apakah cukup untuk kebutuhan lu. Apalagi yang udah berkeluarga, ditambah lagi penghasilan cuman dari satu sumber. Bukannya nggak bersyukur ya, tapi realistis aja. Kalaupun cukup juga biasanya mepet terus, atau bahkan impas-impas aja. Jadi ya begitu aja tiap bulannya. Coba deh, share, kira-kira gimana? Apa ada yang salah? Atau emang udah bener